Ribuan ekor sapi dan kambing disumbangkan supporter Cina untuk kurban. Momen persaudaraan saat Indonesia versus Cina di Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban yang diterima Masjid Istiqlal akan disalurkan kepada sejumlah masjid yang sudah didata dan dinilai layak menerima hewan kurban tersebut. Kemudian itu ada 32 ekor sapi, ya. Kemudian 16 kambing. Jakarta, 7 Juni 2025. Sebuah momen langka, penuh haru dan kemanusiaan mewarnai laga krusial antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia. Pertandingan penting ini yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 Juni 2025, ternyata bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1446 salah satu hari besar dalam kalender umat Islam. Namun, yang paling mengejutkan dan menyentuh hati adalah aksi solidaritas luar biasa dari para supporter Cina, yang secara kolektif menyumbangkan ribuan ekor sapi dan kambing untuk keperluan kurban di berbagai wilayah Indonesia. Langkah mengejutkan ini dipandang bukan hanya sebagai gestur persahabatan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap umat Muslim Indonesia dan bentuk diplomasi budaya yang begitu kuat melalui sepak bola. Momen sepak bola dan ibadah bertemu. Sejak jadwal pertandingan diumumkan oleh FIFA dan AFC, banyak pihak sempat menyuarakan kekhawatiran tentang bentroknya agenda pertandingan dengan Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia akan merayakan sholat Id dan penyembelihan hewan kurban di pagi hari, sementara pertandingan dijadwalkan berlangsung sore harinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Namun kekhawatiran tersebut berubah menjadi keharuan ketika perwakilan Asosiasi Supporter Timnas Cina yang tergabung dalam komunitas Long HZHXN, Hati Naga dan Harimau, mengumumkan bahwa mereka bersama sponsor dan komunitas Tionghoa Muslim akan menyumbangkan lebih dari 2.000 ekor kambing dan sapi untuk dijadikan hewan kurban di Indonesia. Kami ingin memberikan rasa hormat kepada saudara-saudara Muslim di Indonesia, ujar Liu Zhen, koordinator komunitas supporter asal Guangzhou. Kami tahu ini bukan hanya hari besar keagamaan, tapi juga momen kebersamaan dan kasih sayang. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi juga tentang mempererat manusia. Distribusi hewan kurban menjangkau pelosok. Menurut laporan dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, sebanyak 1.200 ekor kambing dan 800 ekor sapi telah didistribusikan ke lebih dari 17 provinsi di Indonesia. Hewan-hewan tersebut sebagian besar dibeli langsung dari peternak lokal oleh pihak penyelenggara dan donatur dari Cina. Ini adalah kolaborasi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujar Ketua Basnas, Profesor Dr. Nur Ahmad. Kami sangat tersentuh dengan inisiatif para supporter Cina. Mereka tidak hanya datang mendukung tim, tapi juga membawa nilai kemanusiaan yang tinggi. Pemotongan hewan kurban dilakukan di berbagai titik, termasuk di sekitar Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk di wilayah terpencil dan daerah rawan pangan. Respons positif masyarakat dan netizen. Tindakan luar biasa ini langsung viral di media sosial. Banyak masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan sepak bola, ikut merasa haru dan berterima kasih atas empati para supporter Cina. Di Twitter, X, tagar supporter Cina berkurban dan bola untuk kemanusiaan menduduki trending topik selama lebih dari 24 jam. Warganet membanjiri unggahan dengan pujian, ucapan terima kasih, dan doa. Lawan di lapangan, saudara di luar lapangan. Terima kasih sahabat dari Cina, tulis akun Andi Fauzan. Bahkan Presiden Joko Widodo turut mengomentari momen ini dalam akun media sosial resminya. Sepak bola telah menjadi jembatan cinta dan kemanusiaan. Terima kasih kepada para tamu dari Cina yang telah menunjukkan nilai luhur di hari yang suci. Laga krusial syarat emosi. Laga antara Indonesia dan Cina sendiri berjalan penuh tensi namun tetap sportif. Meski sempat tertinggal lebih dulu melalui gol cepat dari Zhang Yuning, Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Rizky Ridho di menit ke-67, yang menjadi simbol puncak dari narasi persaudaraan kedua negara. Menariknya, supporter Cina dan Indonesia di Tribun GBK saling berbagi makanan khas hari raya, dari ketupat hingga moncake halal. Bahkan beberapa kelompok supporter dari Cina turut mengikuti sholat ID bersama warga setempat di lapangan terbuka sebelum menuju stadion. Luar biasa. Saya tidak menyangka mereka ikut sholat dan membawa kurban ke kampung kami di Bekasi, kata Ustadz Rahmat, pengurus masjid di Jatiasih. Pemerintah Cina dan Dubes turut mendukung. Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia memberikan dukungan penuh atas inisiatif ini. Dalam konferensi pers yang digelar sehari sebelum pertandingan, Duta Besar Cina untuk Indonesia,
Zhang Ran, menyatakan bahwa pihaknya bangga atas tindakan masyarakat mereka. Ini adalah semangat Konfusius dan Islam yang sama-sama mengajarkan nilai cinta kasih dan pengorbanan. Kami berharap hubungan rakyat kedua negara terus menguat. Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora dan Kemenlu juga menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk soft diplomasi luar biasa yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Cina di luar ranah ekonomi dan politik. Potensi kolaborasi budaya dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, menyatakan akan mendorong lebih banyak kegiatan berbasis kemanusiaan dan budaya lintas negara melalui sepak bola. Menpora Dito Aryo Tejo bahkan menyebutkan ide untuk menyelenggarakan PH Match antara Indonesia dan Cina setiap tahun saat hari-hari besar keagamaan. Bayangkan dampaknya jika kita bisa menggabungkan olahraga dan nilai-nilai agama dalam satu panggung. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi panggilan persaudaraan global. Reaksi Rizky Ridho dan Timnas. Kapten Timnas, Rizky Ridho, yang mencetak gol penyeimbang, memberikan pernyataan menyentuh usai laga. Ini bukan soal menang atau imbang. Hari ini saya melihat sesuatu yang lebih besar dari sepak bola. Saya terharu ketika melihat supporter Cina menyerahkan hewan kurban di masjid tempat saya sholat tadi pagi. Itu momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Pelatih Shin Tae-yong menyebut pertandingan ini sebagai momen terbaik dalam karir sepak bolanya. Ini pertama kalinya saya menyaksikan harmoni spiritual dan sepak bola begitu menyatu. Saya bangga menjadi bagian dari pertandingan ini. Penutup, sebuah pelajaran dunia. Ketika dunia seringkali dirundung konflik dan perselisihan atas perbedaan budaya, agama, dan kepentingan, momen di Jakarta ini mengajarkan bahwa persatuan bisa tumbuh dari tempat yang tidak terduga, seperti lapangan sepak bola. Apa yang dilakukan oleh para supporter Cina telah melampaui batas sekadar olahraga. Mereka memberikan pelajaran tentang bagaimana menghormati budaya lain, bahkan di saat mereka datang sebagai lawan. Dari stadion ke masjid, dari Chan ke takbir, dari lapangan ke tempat penyembelihan kurban, semuanya berpadu dalam satu kisah yang akan dikenang, kisah cinta, kurban, dan sepak bola.